Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Sabtu 4 Maret 2023, yang mengambil judul Hari Sabat. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dungi dok batu nasida ala ni julung maido bahen ariaturkon hari Sabat. Dan ala ni hari Sabat ubahen na ditoppa terumai. Dalam suatu perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, karena lapar, para murid memetik bulir gandum dan memakannya. Hal ini menuai kritik dari orang-orang Farisi, karena hal itu dilarang pada hari Sabat. Yesus menjelaskan bahwa pada hari Sabat tidak boleh dimengerti dan diartikan sebagai sederetan peraturan yang kaku. Tuhan Yesus sendiri mengoreksi kebiasaan pemimpin-pemimpin agama yang hanya membuat peraturan tentang hari Sabat menjadi lebih menyulitkan orang daripada membantu orang untuk bisa menikmati berkat hari Sabat. Mengapa hari Sabat itu penting? Yesus menjelaskan bahwa hari Sabat itu diperuntukkan bagi kepentingan manusia itu sendiri, bukan sebaliknya. Dengan menghentikan kegiatan sehari-hari pada hari Sabat, diharapkan umat Tuhan lebih dapat fokus beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Ada kalanya peraturan dapat diabaikan jika diperhadapkan kepada kepentingan umat Tuhan yang lebih besar. Apalagi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berkuasa menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Periksalah, apakah hari Sabat menjadi sekedar rutinitas dalam hidup Anda? Apa yang harus Anda perbaiki atau ubah supaya Anda dapat menikmati ibadah hari Sabat dengan lebih bermakna? Meski memahami bahwa Sabat dirancang Tuhan sebagai hari perhentian bagi banyak orang Kristiani yang aktif di gereja, Sabat justru hari yang melelahkan. Ada banyak pelayanan atau acara gereja yang dilangsungkan pada hari itu. Akibatnya bukan berkat Tuhan yang dirasakan, tetapi setumpuk kepenatan. Masalah ini bukan masalah baru. Sibuk di hari Sabat sudah biasa bagi para imam di zaman Perjanjian Lama. Hal ini dikutip Yesus untuk menegur orang Farisi yang menghakimi para muridnya. Orang Farisi sibuk dengan berbagai larangan, namun mengabaikan maksud Tuhan sendiri atas hari Sabat. Jelas, menurut Yesus, Tuhan merancang Sabat bukan sebagai aturan yang memberatkan. Sabat ditetapkan Tuhan untuk kebaikan manusia, sehingga dapat beristirahat dan menikmati berkat Tuhan secara khusus. Tindakan orang Farisi menyempitkan makna Sabat pada ritual dengan banyaknya aturan. Padahal Sabat menunjukkan hati Tuhan yang begitu mengasihi ciptaannya
termasuk para murid yang sedang butuh makanan. Apakah sabat menjadi beban atau sukacita bagi Anda? Apakah yang menjadi fokus sabat Anda? Kristus adalah ritual, ibadah, dan pelayanan. Jika hari Minggu adalah hari yang sibuk bagi Anda, pikirkanlah satu hari perhentian lainnya sebagai hari di mana Anda benar-benar beristirahat dan menikmati Tuhan secara khusus. Legalisme adalah racun dalam praktek hidup beragama. Bagaimana tidak? Bagi orang legalistik, hukum dan perintah lebih penting daripada yang praktekkan kepedulian dan kasih kepada sesama. Seperti itulah yang dilakukan orang-orang Farisi dalam bacaan hari ini. Markus mencatat bahwa orang-orang Farisi melihat Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan dan memetik bulir gandum. Persoalannya bukan tidak boleh memetik bulir gandum, melainkan karena orang-orang Farisi menganggap tindakan tersebut sebagai perbuatan menuai, dan itu dilakukan di hari Sabat, di mana tindakan menabur dan menuai dilarang dilakukan. Dalam catatan Matius 12 ayat 1 dijelaskan bahwa para murid memetik bulir gandum karena kelaparan. Itu sebabnya Yesus meresponi sindiran orang-orang Farisi itu dengan menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Daud dalam 1 Samuel 21 ayat 1-6, serta menegaskan bahwa ketentuan hari Sabat diberikan Tuhan demi kebaikan manusia. Jika demi menjalankan Sabat, manusia menjadi tidak peduli untuk berbuat baik bagi sesamanya, berarti hal itu sudah melenceng dari tujuan Sabat diadakan. Kemudian, di hadapan orang Farisi, Tuhan Yesus menegaskan dirinya sebagai anak manusia yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini mengacu pada Daniel 7 ayat 13-14, di mana anak manusia digambarkan sebagai figur Mesias yang pada akhir zaman diberikan otoritas, kuasa, dan kemuliaan oleh Allah untuk memerintah. Marilah kita sungguh-sungguh menjaga agar jangan sampai hidup keagamaan yang membuat kita terjerumus ke dalam legalisme rohani dan yang membutakan mata hati kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Segala aturan dan perintah diberikan Allah karena Ia mengasihi kita, dan semua itu diberikan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, semestinya kita menjalaninya sebagai bukti kasih kita kepadanya, bukan semata-mata karena diwajibkan oleh agama yang dianut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan berikan kami aturan untuk hidup kami lebih baik. Engkau Tuhan mengaruniakan Sabat kepada kami, supaya kami bisa beristirahat dengan baik. Namun ingatkan kami Tuhan, untuk tidak menjadikannya menjadi penghalang untuk memuliakan Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berserah, dan Engkaulah Tuhan mengajari kami untuk hidup saling mengasihi dan tidak mendahulukan aturan-aturan dunia ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memberikan pengertian agar kami mengerti akan aturan Tuhan dan saling mengasihi dalam hidup bersama. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.
the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to